Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas soal-soal masuk perguruan tinggi, yaitu pada materi tentang gerak dan gaya. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T sama dengan 0 sekon dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Dan pada saat T sama dengan titik-titik S, kedua mobil tersebut terpisah sejauh 1200 meter. Maka tentukan juga jarak tempuh mobil A pada saat tersebut. Nah, baik. Untuk soal ini perlu digambarkan agar nanti bisa mempermudah untuk membuat persamaan matematisnya. Jadi kita gambarkan, misalkan di sini adalah mobil A, kemudian di sini adalah mobil B. Nah, mobil A ini memiliki kecepatan, misalkan di sini adalah VA sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian untuk mobil B ada VB sama dengan 30 meter per sekon. Nah, pada saat T tertentu, kedua mobil terpisah sejauh 1200 meter. Jadi ini 1200 meter. Nah, di saat itu adalah A berada di sini. Ini adalah A. Kemudian yang B ada di sini. Terpisah sejauh 1200 meter. Nah, dengan demikian maka kita bisa ketahui bahwa di sini nanti dari titik asal sampai ke titik yang dimaksud ini adalah SA atau perpindahan A. Kemudian dari asal ini sampai ke titik dan di B ini sebagai SB. Nah, dari gambar ini maka kita bisa merumuskan hubungan antara SA, SB dan 1200 meter itu. Jadi ada SA itu sama dengan, bukan sama dengan ya, tapi tambah ya, SA ditambah SB, SA ditambah dengan SB ini sama dengan 1200 meter. Nah, SA dan SB nanti kita bisa peroleh menggunakan persamaan perpindahan untuk GLB. Kenapa kok GLB? Karena di soal ini disebutkan bahwa kecepatannya adalah konstan untuk masing-masing benda. Jadi masing-masing mengalami gerak GLB. Jadi SA sama dengan VA kalikan TA plus VB kalikan TB. Ini untuk SB sama dengan 1200 meter. Nah, karena berangkatnya bersamaan maka TA sama dengan TB sama dengan T. Berarti ini kita masukkan VA nya adalah 20 meter per sekon kalikan T plus 30 meter per sekon kalikan T sama dengan 1200 ya. Kemudian berarti luas kiri ada 50 T sama dengan 1200, maka T sama dengan 24 sekon. Jadi waktu untuk terpisah sejauh 1200 meter adalah 24 sekon. Nah, kemudian untuk mencari SA berarti SA sama dengan VA dikalikan TA. Jadi VA adalah 20, kemudian TA 24 sekon. Jadi ini adalah 480 meter. Nah, jadi jawaban yang sesuai untuk soal ini adalah D, 24 sekon dan 480 meter. Kita lanjutkan di soal yang kedua. Ada sebuah batu yang dilontarkan dari tanah dengan kelajuan awal 60 meter per sekon. Sudut elevasinya adalah 53 derajat. Jika percepatan gravitasi adalah G 10 meter per sekon kuadrat, batu memiliki komponen kecepatan vertikal ke atas 28 meter per sekon pada saat titik-titik setelah pelontaran. Nah, jadi kalau digambarkan ilustrasinya, ada sebuah batu kemudian dilontarkan dengan kecepatan awal V0 ini adalah 60
meter per sekon, maka batu ini akan bergerak dengan lintasan berupa parabola. Ini kemudian pada saat tertentu batu itu kecepatan arah vertikal ke atas, ya, ada vertikal ke atas, berarti pas di sini kecepatannya adalah 28 meter per sekon. Jadi sini dia adalah 28 meter per sekon dengan sudut elevasinya 53 derajat gitu ya. Dari sini maka nanti kita akan mencari waktu untuk sampai kecepatan vertikalnya menjadi 28 meter per sekon. Nah, berarti kita harus menguraikan kecepatan awal ini ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang kita perlukan nanti adalah pada sumbu Y ini gitu ya. Nah, pada sumbu Y kalau perlu diketahui berarti ini adalah V0X, berarti adalah V0 cos 53. Sedangkan pada arah sumbu Y berarti ada V0Y sama dengan V0 kalikan sin 53. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari waktunya untuk bisa sampai ke sini berarti kita akan melihatnya pada arah sumbu Y. Jadi sumbu Y yang dimaksud di sini adalah ini, arah vertikal ya. Oke, jadi yang mendatar sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Jadi tinjau pada sumbu Y, gerakannya adalah gerak GLBB atau gerak vertikal ke atas. Nah, untuk mencari waktunya berarti kita menggunakan persamaan yang ke 1 ya. Jadi ada V0Y, jadi misalkan ke atas ya, ini vektor, itu vektor. Kemudian ada V0, bukan V0 ini ya, mohon maaf, ini adalah VTY yang pertama. Ini adalah VTY. VTY, kemudian ada V0Y ini plus G dikalikan T ya. V0Y berarti itu adalah 28 karena ke atas, berarti plus arah J itu berarti pada arah sumbu Y. Kemudian V0Y nya adalah V0 kalikan sin 53, ini pada arah masih ke atas, berarti plus ini ya, J. Kemudian untuk gravitasinya adalah min 10 J ke bawah, dan ini adalah T. Jadi ada 28 J sama dengan V0 nya adalah 60 sin 53, berarti ini adalah 4/5. Kemudian ini adalah min 10 T J. Oke. Jadi di sini ada 28 J sama dengan 48 J min 10 T J. Jadi semuanya sudah pada arah sumbu vertikal, sehingga dari situ kita bisa ambil 28 ya, tadi 28, ruas kiri 28 ya, 28 saja. Jadi kita tulis lagi, misalkan di sini ada 28 J sama dengan 48 min 10 T J. Nah, berarti kalau kita ambil nilainya saja, ini adalah 28 sama dengan 48 min 10 T. Pindah ke ruas kiri 10 T, dan ini tersisa 20, sehingga T sama dengan 2 sekon. Jadi jawaban yang benar adalah 2 sekon. Kemudian yang ketiga, pada soal yang ketiga ini, suatu balok bermasa 2 kg dengan yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami 2 gaya konstan seperti ditunjukkan pada gambar, dengan F itu adalah 10 Newton. Kemudian kecepatan pada saat T sama dengan 0 sekon adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Besar gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton dan percepatan balok dalam satuan meter per sekon kuadrat berturut-turut sama dengan titik-titik. Jadi di soal ini kita suruh mencari besarnya gaya normal dan percepatan yang dialami oleh balok. Baik, untuk mengerjakan ini saya gambarkan ulang dari soal itu. Jadi ada lantai yang licin, kemudian ada balok bermassa 2 kg mengalami 2 macam gaya luar ya. Gaya luarnya di sini ada F yang diketahui di soal situ.
4F per 5. Kalau F nya 10, nah berarti ini adalah 8 Newton. Ini saya beri nama FY. Kemudian ada 3F per 5, ini berarti sama dengan 6 Newton ya, ini sebagai Fx. Nah kemudian benda ini bergerak ke arah kiri pada T sama dengan 0, jadi V0 sama dengan 2 meter per sekon karena ke kiri. Jadi misalkan ini saya beri tanda minus ya, arah I ke kiri ya, min 2, maksudnya adalah ke kiri. Kemudian kalau sudah seperti ini, pertanyaan adalah mencari gaya normal ya, mencari gaya normal. Berarti ini kita uraikan gaya-gayanya. Di sini ada gaya berat vertikal ke bawah, W sama dengan M kali G. Nah berarti situ ada 2 kalikan G nya 10, ini adalah 20 Newton ke bawah. Nanti kalau ke bawah berarti ini negatif, ke atas positif gitu. Kemudian untuk gaya normal, ini adalah gaya normalnya N. Kemudian pada arah sumbu X nya hanya ada Fx ini saja, tidak ada gaya yang lain karena lantainya licin sehingga tidak ada gesekan. Nah sekarang kita akan mencari berapakah besarnya gaya normal. Untuk mencari besarnya gaya normal berarti kita tinjau pada arah sumbu Y. Jadi arah mendatar adalah sumbu X, kemudian arah vertikal kita definisikan sebagai sumbu Y. Kita tinjau sumbu Y. Pada sumbu Y, benda ini dalam keadaan diam, berarti benda tidak bergerak ke atas dan tidak bergerak ke bawah, jadi dalam keadaan diam. Kalau dalam keadaan diam, maka ada sigma F Y, total gaya pada arah sumbu Y sama dengan 0. Jadi di situ ada yang ke atas nanti kita beri tanda positif, yang ke bawah ini positif, yang ke bawah negatif. Jadi ini ada N, kemudian ada min Fy min W sama dengan 0. Nah, kemudian N sama dengan W plus Fy, W nya 20, kemudian Fy adalah 8 Newton, maka ini adalah 28. Jadi gaya normalnya adalah 28. Nah kemudian percepatan pada balok ya, percepatan pada balok, maka kita akan meninjau pada arah sumbu X. Tinjau pada sumbu X, benda dalam keadaan bergerak. Semua gaya yang ke kanan atau vektor yang ke kanan positif, yang ke kiri kita beri tanda negatif. Nah berdasarkan gambar tersebut maka di situ ada sigma Fx sama dengan M kalikan A. Jadi ada Fx positif karena ke kanan, kemudian ada M kalikan A. Nah Fx adalah 6, kemudian masanya adalah 2 kg kalikan A, sehingga A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Ini positif berarti arahnya ke kanan. Ini positif ya, positif berarti percepatannya arahnya ke kanan. Oke, ke kanan. Nah berarti jawabannya benar, itu adalah 28 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang keempat. Di soal yang keempat ini, sebuah balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami 2 gaya konstan seperti ditunjukkan pada gambar, dengan F adalah 10 Newton, kecepatan saat T sama dengan 0 adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Perpindahan balok selama T detik pertama adalah, jadi kita membuat persamaan ya, membuat persamaan untuk gerak benda ini, persamaan untuk perpindahan. Jadi kita gambarkan lagi. Ini ada balok 2 kg berada di lantai yang licin, mengalami gaya dari atas, ada 4F. Ini mirip dengan soal sebelumnya. Dan gaya ke arah kanan ini adalah 3F per 5 gitu ya. Kemudian kita definisikan sini adalah X positif, kemudian yang ke atas adalah Y positif. Oke.
Kemudian kecepatan awal. Kecepatan awalnya hati-hati. Kecepatan awal di soal itu adalah ke kiri. Jadi ini ada V0, ini adalah min 2 ke kiri gitu ya. Kalau misalkan dalam bentuk vektor, berarti V0 min 2i, min 2i gitu ya. Kemudian untuk perpindahannya nanti akan kita cari. Tentu saja kita harus mencari dulu berapakah nilai percepatan dari sistem ini. Untuk mencari percepatan berarti kita tinjau pada arah sumbu Y, sumbu X ya, mohon maaf. Ditinjau pada arah sumbu X dalam keadaan bergerak, maka ada sigma fx sama dengan m kalikan a. Jadi pada sigma fx disitu ada 3f per 5 sama dengan m kalikan a ke kanan. Untuk yang ini plus berarti ke kanan gitu ya. Kemudian ini adalah, ini misalkan vektor, kalau ini vektor gitu ya. Nah berarti ini adalah pada arah i. Ada 3 kali 10 per 5 i sama dengan 2 kalikan a. Ini berarti ini akan kita peroleh percepatannya. Ini adalah 3 i meter per sekon kuadrat. Ini ya. Jadi ini adalah 3 meter per sekon kuadrat pada arah sumbu X positif. Nah, kemudian untuk mencari persamaan perpindahannya, berarti di sini adalah S sama dengan V0, ini perpindahan gitu ya. V0 kalikan T plus setengah A T kuadrat. Nah, V0 nya adalah min 2i. Kenapa kok min? Karena ke kiri. Kemudian dikalikan dengan T plus setengah, kemudian A nya tadi adalah 3i kalikan T kuadrat, sehingga kalau kita tuliskan di sini min 2T plus 3 per 2 T kuadrat, ini pada arah sumbu X. Jadi persamaan perpindahannya itu adalah 2T plus 3 per 2 T kuadrat. Nah kita lihat ya, ada min 2T plus 3 per 2 atau 1,5 ya. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah yang D. Kemudian soal yang kelima. Suatu balok bermasa 2 kg berada pada suatu bidang yang datar dan licin, mengalami gaya konstan F 10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan oleh gambar. Kecepatan balok pada saat T sama dengan 0 adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Pertanyaannya adalah gaya tekan balok pada lantai. Baik, kita gambarkan uraian gaya-gayanya. Jadi ini ada lintasan, kemudian ada balok. Oke. Kemudian di situ ada, berarti memiliki gaya berat ya, gaya berat. Ini adalah W. Kemudian mengalami gaya F. Ini adalah F bentuk sudut 60 derajat. Maka nanti di sini diuraikan. Di sini ada Fx. Kemudian yang di bagian ini ada Fy. Nah, selanjutnya memiliki gaya normal karena menyentuh bidang. Ini ada gaya normal. Ini adalah N.
Nah, baik. Jadi N-nya sudah ketemu, kita akan mencari gaya tekan ke balok. Gaya tekan ke balok itu adalah sebenarnya adalah N aksen. N aksen itu adalah aksi reaksi antara N dengan N gitu ya. Jadi kita ada pasangan aksi reaksi. Jadi ini saya gambarkan, anggap saja dengan carikan warna yang lain gitu ya. Warna yang lainnya. Oke. Jadi ini ada N aksen. Ini adalah N aksen. Ini adalah aksi reaksi antara N dengan N ini bekerja pada balok, kemudian N aksen bekerja pada lantai. Oke, sekarang kita akan mencari itu. Tinjau pada arah sumbu Y atau vertikal. Nah, sistem dalam keadaan diam, berarti nanti di sini sigma Fy sama dengan 0. Jadi ada X positif, ini ada Y positif. Jadi ada N, kemudian min W min Fy ya, Fy sama dengan 0. Jadi ada N sama dengan W plus Fy. W nya adalah 20 karena masanya 2 kg dikalikan G nya 10, kemudian ditambah dengan Fy itu adalah F dikalikan cos 60 ya, dikalikan cos 60. Nah, sehingga nanti untuk N sama dengan 20 plus F nya tadi adalah 10 Newton kalikan cos 60 adalah setengah. Jadi ini hasilnya 20 ditambah dengan 5 pada arah Y positif. Jadi 25 Newton. Ini gaya normalnya. Lalu bagaimana dengan gaya tekan pada lantai? Gaya tekan pada lantai N aksen itu besarnya sama dengan N, hanya beda arahnya. Jadi N aksen kalau vektornya nanti min, ini berlawanan arah tapi besarnya sama. Jadi gaya tekan balok ke lantai sama dengan 25 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.